Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, perkenalkan saya Dr. Dewi Setiawati, SPOG MKes. Saya adalah dosen bagian fisiologi, Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fisiologi kehamilan. Kita ketahui bahwa kehamilan itu adalah proses alami yang pada umumnya dialami oleh setiap wanita yang sudah menikah. Dalam fisiologi kehamilan, kita akan mempelajari beberapa hal yang penting dalam proses terjadinya kehamilan tersebut. Yang pertama adalah pembuahan atau yang kita kenal sebagai fertilisasi. Yang kedua adalah nidasi atau implantasi hasil dari proses pembuahan. Yang ketiga adalah kita akan belajar tentang plasenta, kapan terbentuknya plasenta, dan apa saja fungsi dari plasenta. Kemudian setelah itu kita akan belajar proses embriogenesis dari minggu ke minggu hingga cukup bulan. Bila telah terjadi kehamilan, kita pun akan mempelajari tentang adaptasi terhadap kehamilan. Dalam hal ini adalah bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap ibu hamil akibat kehamilannya. Dan yang terakhir kita akan bicara tentang bagaimana imunisasi terhadap kehamilan dan imunisasi apa saja yang boleh kita berikan pada ibu hamil. Untuk pertama kali, kita akan belajar tentang pembuahan atau yang kita kenal juga sebagai fertilisasi. Untuk terjadinya suatu kehamilan, diperlukan dua yang terpenting, yaitu ovum atau sel telur dan sperma. Di sini yang diharapkan adalah kualitas ovum dan kualitas sperma yang baik sehingga dapat menghantarkan kepada suatu hasil pembuahan yang baik pula. Saat ovulasi, ovum keluar dari folikel ovarium yang sudah pecah dan kadar estrogen yang tinggi ini meningkatkan gerakan tuba Fallopi sehingga ovum kemudian dibawa oleh silia-silia atau mikrofilamen fimbriae infundibulum tuba ke arah ostium tuba yang akan kemudian menunggu sperma yang akan datang membuahi. Tentang sperma, saat seorang pasangan suami istri melakukan hubungan seksual, dalam kondisi normal itu dikeluarkan 200 sampai 500 juta sperma ke dalam vagina. Hanya beberapa ratus sperma saja yang dapat masuk terus bertahan hidup ke kavum uteri, dalam hal ini ke dalam rongga intrauterin, dan kemudian hingga masuk ke saluran tuba Fallopi. Dan hanya beberapa ratus lagi yang akan sampai ke bagian ampulla tuba, di mana sperma akan membuahi sel telur di sana. Hanya satu sperma yang mempunyai kemampuan untuk membuahi satu sel telur. Apakah proses fertilisasi itu? Fertilisasi atau pembuahan itu didefinisikan sebagai persatuan antara sebuah ovum dan sebuah sperma yang berlangsung di ampulla tuba. Pembuahan meliputi penetrasi sperma ke dalam ovum, fusi sperma dan ovum, dan diakhiri dengan fusi materi genetik. Proses fertilisasi ini dimulai dari satu hasil pembuahan yang kemudian melakukan pembelahan menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel, hingga menjadi morula, blastula, early gastrula, dan hingga menjadi gastrula matang. Kapankah terjadi nidasi itu? Pada hari keempat hasil konsepsi mencapai stadium blastula yang kita kenal sebagai blastokis,
dengan bagian luarnya adalah trofoblast dan bagian dalamnya kita sebut sebagai massa inner cell. Massa inner cell ini berkembang menjadi janin manakala trofoblast menjadi plasenta. Sejak awal trofoblast dibentuk, produksi hormon HCG pun dimulai. Produksi hormon ini meningkat sampai kurang lebih hari ke-60 dan kemudian akan turun lagi. Antara 7-10 hari setelah terjadinya konsepsi, trofoblast mensekresi enzim yang membantunya membenamkan diri ke dalam endometrium sampai seluruh bagian blastosis hidup. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita akan belajar tentang plasenta. Kita akan belajar bagaimana struktur plasenta dan apa sih fungsi dari plasenta tersebut. Plasenta adalah organ yang sangat penting bagi janin karena fungsinya sebagai alat pertukaran zat antara ibu dan janin. Demikian pula sebaliknya. Plasenta itu berbentuk bulat atau hampir bundar, ya, dengan diameter sekitar 15-20 cm, dengan tebal kurang lebih 2,5 cm, dengan berat rata-rata 500 gram. Umumnya plasenta ini terbentuk 12-18 minggu setelah terjadinya fertilisasi. Plasenta pun itu terbagi atas dua bagian, yaitu pars maternalis dan pars fetalis. Ada beberapa fungsi dari plasenta. Pertama adalah fungsi nutrisi, di mana plasenta itu sebagai tempat pertukaran zat dan pengambilan bahan nutrisi dalam rangka untuk menjamin tumbuh kembang janin. Fungsi kedua dari plasenta adalah fungsi respirasi, di mana di sini plasenta berfungsi untuk memberikan atau mensuplai oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida janin. Fungsi ketiga dari plasenta adalah fungsi ekskresi, di mana plasenta akan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme janin. Kemudian fungsi keempat dari plasenta ini adalah fungsi endokrin. Mengapa demikian? Ternyata plasenta pun ini menghasilkan hormon-hormon kehamilan seperti HCG, HPL, estrogen maupun progesteron, di mana ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan janin intrauterin. Fungsi kelima dari plasenta adalah fungsi imunologi. Di sini dimaksudkan bahwa plasenta pun menyalurkan zat-zat kekebalan dari ibu ke bayinya. Kemudian fungsi keenam dari plasenta adalah fungsi farmakologi, di mana plasenta pun menyalurkan obat-obatan yang diperlukan oleh janin yang diberikan melalui ibu. Dan fungsi terakhir adalah fungsi proteksi, di mana plasenta berfungsi sebagai barier atau penghalang atau pelindung terhadap infeksi bakteri dan virus maupun zat-zat toksik lainnya. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang fisiologi kehamilan. Semoga adik-adik dapat memahami dengan baik dan bermanfaat untuk kelanjutan studi adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.